Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terstruktur dan memiliki tahapan-tahapan. Stuart menjelaskan bahwa dalam prosesnya komunikasi terapeutik terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap persiapan atau tahap prainteraksi, tahap perkenalan atau orientasi, tahap kerja dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Mari kita simak satu persatu tahapan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah tahap persiapan atau fase prainteraksi. Dalam tahapan ini perawat menggali perasaan dan menilik dirinya dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini juga perawat mencari informasi tentang klien sebagai lawan bicaranya. Setelah hal ini dilakukan, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tahapan ini dilakukan oleh perawat dengan tujuan mengurangi rasa cemas atau kecemasan yang mungkin dirasakan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Kecemasan yang dialami seseorang dapat sangat mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien dengan baik, sehingga tidak mampu melakukan active listening atau mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Tugas perawat dalam tahapan ini adalah, yang pertama, mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan dan mengidentifikasi kecemasan. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Dan yang terakhir adalah, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua adalah, tahap perkenalan atau fase orientasi. Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien dilakukan. Tujuan dalam tahap ini adalah menvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah lalu menurut Stuart. Tugas perawat dalam tahapan ini adalah, yang pertama, membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka. Yang kedua, merumuskan kontrak, waktu, tempat pertemuan, dan topik pembicaraan, bersama-sama dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir adalah, merumuskan tujuan interaksi dengan klien. Sangat penting bagi perawat untuk melaksanakan tahapan ini dengan baik karena tahapan ini merupakan dasar bagi hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase orientasi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah, memberikan salam terapeutik. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah, evaluasi dan validasi perasaan klien. Contoh, bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu tampak segar hari ini. Dan yang terakhir adalah, melakukan kontrak hubungan dengan klien, meliputi kontrak tujuan interaksi, kontrak waktu, dan kontrak tempat. Yang ketiga adalah, tahap kerja atau fase kerja. Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena di dalamnya perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respons ataupun pesan komunikasi verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh klien. Dalam tahap ini pula perawat mendengarkan secara aktif dan dengan penuh perhatian sehingga mampu membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien, mencari penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. Di bagian akhir tahap ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan percakapannya dengan klien. Teknik menyimpulkan ini merupakan usaha untuk memadukan dan menegaskan hal-hal penting dalam percakapan, dan membantu perawat dan klien memiliki pikiran dan ide yang sama. Dengan dilakukannya penarikan kesimpulan oleh perawat, maka klien dapat merasakan bahwa keseluruhan pesan atau perasaan yang telah disampaikannya diterima dengan baik dan benar-benar dipahami oleh perawat. Dan tahapan yang terakhir adalah, tahap terminasi atau fase terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi dibagi menjadi 2 yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien.
Setelah hal ini dilakukan perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatan. Adapun tugas perawat dalam tahap ini adalah, yang pertama adalah, mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan atau evaluasi objektif. Bramer pada tahun 2007 menyatakan bahwa meminta klien untuk menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap ini. Yang kedua adalah, melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Dan yang ketiga adalah, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindak lanjut yang disepakati harus relevan dengan interaksi yang baru saja dilakukan atau dengan interaksi yang akan dilakukan selanjutnya. Tindak lanjut dievaluasi dalam tahap orientasi pada pertemuan berikutnya. Demikian video terkait dengan tahapan atau fase-fase dalam komunikasi terapeutik. Dukung terus kami untuk menghadirkan edukasi-edukasi terbaik.